Berbagi yang paling ringan, ibu bapak yang dirahmati Allah, adalah berbagi berupa makanan. Maka dalam keterangan hadis itu digambarkan, saumpami ibu-ibu masak dan itu ada kuahnya, Nabi menganjurkan apa? Diperbanyak kuahnya. Tujuannya kok mboten supados awet mboten, tapi supaya bisa apa melih kalau tinggalnya itu berhimpitan dengan tetangga samping kanan kirinya, nggih mesti mambu toh, mambu asepe. Nek pas nyayur nopo damel daharan sanesipun ingkang berkuah kan pasti baunya kemana-mana. Maka supados dengan kuah yang banyak mudah untuk dibagikan kepada tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Arsanipun para sepuh bini sepuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian Jumat enjang rahimani wa rahimakumullah. Enjang menika alhamdulillah sak samunipun beberapa waktu terakhir Allah Subhanahu wa taala maringaken dhateng kula panjenengan sami rizki arupi jawah yang sudah lama dinanti, dan semoga seterusnya dengan munajat Allahumma shayyiban nafi'a ingkang mugi-mugi warning utawi wanti-wanti mengenai ancaman kekeringan lekas segera selesai. Ingkang salajengipun monggo kita lajengaken waosan tafsir Al-Qur'an ingkang bahagian kawula. Kalau wingi wekdal kepengker dumugi surah Ali Imran ayatipun 9 setunggal nggih. Sak menika 9 kalih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.
wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kita was maknanipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebat asma dalam Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Lan tanalu ora mekoleh sira kabeh albirra ing kebagusan hatta hingga tungfiku nginfakake iya sira kabeh mimma tuhibbun saking barang kang seneng sira kabeh wa ma tunfiku utawi barang kang infakake iya sira kabeh min syai'in iya saka sawiji-wiji fa innallaha mongko satuhune Allah Ta'ala bihi alimun kelawan barang mau iku mirsani. Ibu bapak ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, miwiti juz sekawan wonten ing surah Ali Imran menika tentu setunggal ayat wonten ing surah menika nuninjih ayat 9 kalih mujudaken salah satunggaling ayat ingkang masyhur sanget, khususipun saumpami matur babakan sedekah utawi matur babakan anggenipun weweh berderma berbagi kepada orang lain. Selama ini seringkali di antara kita boleh jadi memberi itu karena sesuatu hal yang sudah tidak diinginkannya. Ibarat nyun sewu wonten klambi wis ketok iki sra penak dinggo. Gandeng ra penak dinggo menika mboten sekeca, tidak baik rasanya, lalu mbangani nganggur ning jero lemari ngebak-baki napa melih pun ketumbuk kalih diskonan ingkang kathah gitu. Kalau mboten saged membayangkan kalau setiap tahun itu kan paling mboten nanti ada lebaran gitu. Apa lazimnya lebaran menika? Iya, maka sampai dibuat lagu baju baru. Alhamdulillah. Untungnya ada tambahan bait di bawahnya, tak punya pun tak apa-apa. Masih ada baju yang lama. Sebab seringkali kalau dulu orang memberikan sesuatu kepada orang lain karena sudah tidak baik, atau dalam hal ini seringkali dipromosikan dengan istilah barang bekas, ngoten nggih.
sampai ada salah satu lembaga perderma itu namanya adalah barang bekas bisa untuk menjadi amal. Itu kan nyuwun sewu saking menjadi catatan lembaganya atau manusianya. Bahkan barang bekas pun masih harus diminta atau disuwun untuk napa? Untuk beramal. Nek diluwake niku akeh kancane. Nek diluwake napa? Akeh kancane. Tapi tentu kemauan itu kan bagian daripada misi mengawal supaya semua orang itu gemar atau suka untuk berbagi. Bahkan ada sebagian lembaga kemudian hari ini Bapak Ibu, terutama karena Jogja wonten darurat sampah, dengan tagline yang terbaru, sampahmu adalah apa Bapak Ibu? Amalmu. Ya. Karena ini nyambung yang tentang barang bekas tadi. Barang bekas bisa menjadi amal. Hari ini sampahnya bisa menjadi apa? Amal. Bila ada di pojok-pojok fasilitas umum atau masjid-masjid tertentu, ini yang digaungkan oleh beberapa tokoh Muhammadiyah, ada namanya bank sampah. Dan ini menginspirasi di beberapa tempat untuk dibuat tempat pengumpulan sampah, baik itu botolnya, plastiknya gitu. Akhirnya pun sekarang setiap akhir pengajian itu biasanya pun ibu-ibu kalau ada turan snack kan hanya dibundut nopo snacknya diplastiki gitu. Hari ini mboten hanya diambil snacknya, tapi kalau ada kardusnya juga diambil kardus-kardusnya. Sebab nopo? Karena ada ya tadi iming-iming tentang bisa diganti dengan beberapa jumlah kilo tertentu dengan prestasi uang tertentu. Lalu kemudian salah satu mengamalkan ayat menika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, koreksi tentang barang bekas untuk berbagi itu diperbaiki. Napa diperbaikinya? Lalu diganti dengan barang layak pakai, ngoten nggih? Atau barang pantas pakai. Kalau nggak tahu apa kata-kata pantas pakai ini sudah berlaku sejak berapa tahun, tapi itu kan sebuah proses namanya manusia mesti nggon milik, ngerti nggih? Mesti nggon milik. Oleh karenanya tentu bukan satu hal yang mudah bagi Bapak Ibu, terutama orang-orang yang beriman, berkaitan dengan bagaimana kualitas dirinya untuk mudah berbagi dengan orang lain, terutama orang yang Allah titipkan rezeki kepadanya. Nah, ayat menika ngendikaken lantana lul birro. Boten saged tiyang menika tentunipun tiang-tiang ingkang sami iman dumateng Allah Subhanahu wa taala ngantos dumugi nami al birro. Meskipun Jogja hari-hari ini dihebohkan dengan perkawis bir nggih. Tapi bir di sini mawi syaddah al birro. Sebab kalau membacanya tidak pakai syaddah nanti berbahaya. Nggih. Al birro menika midangat keterangan kaumus artinya adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan. Wonten ing tafsir dipun tegasaken al birro menika hiyal jannah. Napa Bapak Ibu? Al jannah menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebut apa? Hatta tungfiku mimma tuhibbun. Ngantos tiyang kala wau tungfiku mimma tuhibbun, mendermakan, memberikan harta yang dia miliki, merelakan barang yang dia cintai, disukai, dipun remeni, kagem napa berinfak.
untuk berbagi kepada orang lain. Wa ma tunfiqu min syai'in, lan napa kemawon ingkang kula panjenengan sami keluarkan, tentu kemawon saking barang ingkang kita remeni kala wau, min syai'in fa innallaha bihi alim. Sak temenipun Allah Subhanahu wa taala menika maha pirsa. Maka lalu di antara bentuk gubahan hari ini ketika khususipun kalau pas penggalangan dana itu selalu menjadi spirit opo ono saiki swarga regane 2000 ripis ngoten nggih. Sekarang saja kalau KPR berapa Bapak Ibu? Ya, membangun atau memesan satu buah rumah harganya tentu 2000 itu harus berapa kali angsuran. Maka untuk memberikan semangat kepada jamaah, maka hal-hal yang sifatnya tentu siapa yang maitu kalau buatan remen kali duit gitu, apa milih sing warnane biru kali abang. Nah, 100.000 niku nggih abang napa mboten? Abang nggih. Abang pucet. Ya. Mila saking menika ibu bapak yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo ayat menika saged pegangan. Kalau panjenengan sami saumpami ngersakaken dipun remeni, dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala, tentu gesang kula panjenengan sami teng alam donya ada batas dan waktunya. Andai kata pun nyuwun sewu nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalau panjenengan sami ketah kundur, maka sampai waktunya pun juga harus kembali. Dan seringkali disebutkan nyuwun sewu Bapak Ibu tidak membawa barang secuil pun. Lalu kemudian karena perluasan makna ayat menika, sebetulnya lalu disebutkan harta itu bisa dibawa mati. Caranya baru lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Caranya harta itu dibawa mati, dipun ginaken kagem margi fi sabilillah. Saged lewat beberapa alternatif atau seringkali disebut dengan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Bahkan yang terbaru dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia maupun Kementerian Agama tentang promosi wakaf uang, sehingga tidak hanya benda yang tidak bergerak yang bisa diwakafkan, tapi benda bergerak pun bisa diwakafkan. Motor, mobil, bahkan uang yang kita miliki itu semua bisa kita gunakan untuk berwakaf. Dan tidak perlu rebutan. Niki jenenge infak, jenenge napa? Sedekah. Karena seringkali banyak orang berdebat tentang judulnya apa, tapi ternyata tidak ada isinya. Ji, ngoten Bapak Ibu, ayat 92. Kita waos setunggal ayat 93. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israil. Kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israil
Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabl. Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabl. Ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatluha. Qul fa'tu bit Taurati fatluha. Fatluha in kuntum shadiqin. Fatluha in kuntum shadiqin. Kullut ta'ami, monggo. Utawi saben-saben panganan. Kana hillun, hillan iku iya ana ing panganan halal libani Israil kaduwe iya Bani Israil illa kejaba ma harrama barang kang ngaramake iya saka Israil ala nafsihi ing ngatasé awake dhewe iya Israil min qabli sadurunge antunazzala diturunake at-Taurah saka kitab Taurah. Kul fa'tu mongko nekakno sira kabeh bit Taurati kelawan kitab Taurah fatluha mongko maca iya sira kabeh ing Taurat mau ing kuntum yen to sira kabeh shadiqina iku padha bener iya sira kabeh. Nggih. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ayat 93 menika menggambarkan di antara bentuk praktik lantana lul birro hatta tungfiku mimma tuhibbun. Praktikipun apa? Keteranganipun teng mriku wonten ta'am, Mas. Praktiknya mengapa makanan? Apa hubungannya berbuat kebaikan dengan apa? Makanan. Bagian yang ini paling ringan biasanya akan disampaikan man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, wonten ingkang jangkepi dengan fal yukrim dhaifahu. Di antara bentuk wujud keimanan kula panjenengan sami datang Allah lan yaumil akhir, hari akhir nun injih memuliakan sinten Bapak Ibu?
jarahu tetangganya. Kalau disempurnakan dengan dhaifahu berarti tamunya. Ngerti nggih? Ya. Maka wujud berbagi yang paling ringan, ibu bapak yang dirahmati rahmati Allah, adalah berbagi berupa makanan. Maka dalam keterangan hadis itu digambarkan saumpami ibu-ibu masak. Yang masak ibu-ibu atau bapak-bapak juga masak nih kok? Oh, bapak-bapak juga sih. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak seandainya masak dan itu ada kuahnya, Nabi menganjurkan apa? Ya, diperbanyak kuahnya. Tujuannya kok mboten supados awet mboten. Tapi supaya bisa napa melih kalau tinggalnya itu berhimpitan dengan tetangga samping kanan kirinya, nak nggih mesti mambu toh. Mambu asepe. Nek pas nyayur nopo damel daharan sanesipun ingkang berkuah kan pasti baunya kemana-mana. Maka supados dengan kuah yang banyak mudah untuk dibagikan kepada tetangganya. Dan apa yang dibagikan tetangganya itu ya sing dimasak. Mboten sing le masak wingi lagi dipun bagi kepada yang lain. Jadi maksud diperbanyak kuahnya itu berarti kan memperbanyaknya pas lagi masak. Berbaginya juga sebaiknya pas sedang masak itu, pas selesai dibagikan. Tasih mungah-mungah Mas Anggih, tapi kan mangke lidah nek pun rada. Artinya kalau menggunakan bahasa pelayanan itu best service. Ngerti? Service yang terbaik. Kados dene kula panjenengan sami remen saumpami mendapatkan pelayanan yang terbaik, mendapatkan makanan yang terbaik, maka juga alangkah lebih baiknya anggenipun kula panjenengan sami berbagi kepada orang lain juga daharan unjukan yang terbaik. Terbaik menika tolong dipun paringi catatan, ampun nganak-nganakke nggih. Ampun napa? Mengada-ada. Tapi memang apa yang ada kan hadisnya itu sedang memasak berarti memang ada. Tapi kalau memang tidak ada, ya jangan diada-adakan. Sebab di dalam konstruk sosial, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara maraknya kejahatan hari ini atau mengapa sekarang banyak orang terjerat pinjol adalah karena mengada-ada. Aslinya tidak ada, karena mengada-ada, dan biasanya kalau mengada-ada ini pasti dipaksa ada. Maka harus ada toh. Caranya ada, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu catatan tentang makanan. Nah, berbicara asbabun nuzul, ini nanti semoga waktunya cukup. Nek mboten cukup kita terasakan episode yang berikutnya. Soal makanan ini belajar dari Ibrah Israil. Israil teng mriki sanes Bani Israil kados keteranganipun di surah Al-Bayyinah nggih. Tapi Israil di sini adalah bapaknya orang-orang Israel. Sinten menika? Nabi Yakub alaihis salam. Terus maki kalau wonten muncul pertanyaan siapa bapaknya Bani Israel, itu dari Nabi Yakub alaihis salam. Ibu bapak yang dirahmati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kisahnya Nabi Yakub alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang Israel ini sudah sering diulas. Isra menika kan berjalan. Dulu ketika manusia itu hidupnya nomaden, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asringipun berjalan di malam hari. Maka lalu dipun sebut Nabi Yakub dan keturunannya ini adalah Bani Israel. Sawijining wekdal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dipun datangi kalih tiang-tiang Yahudi Madinah tenggunipun, lajeng matur dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maturipun apa? Maturipun janipun untuk menguji apakah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nabi betulan atau tidak. Napa ujianipun? Ujianipun mawi beberapa pertanyaan. Anggenipun matur nggih dengan sikap sombong itu dengan mengatakan ya Rasulullah gitu. Kalau di dalam tafsir disebutkan dengan penyertaan redaksi ngeten Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah. Hei Nabi, seandainya engkau bisa menjawab pertanyaan dariku, ngoten nggih, maka aku akan beriman kepadamu. Maka di sanalah lalu Nabi Muhammad SAW menjanjikan, nggih, kula akan menjawab sesuatu napa ingkang dados pertanyaanipun sinten tiyang Yahudi kala wau. Dijanji sejak awal seandainya bisa menjawab, maka tiyang Yahudi kala wau badhe beriman datang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ampun ngantos nanti sudah diberikan jawaban itu lalu melenjani janji yang tadi sudah disampaikan. Pertanyaan ini pun wonten sekawan Bapak Ibu. Pertanyaan ingkang sepindah, ceritakan kepada kami makanan apa yang diharamkan untuk Bani Israel. Terus pertanyaan sepindah datang Rasulullah Muhammad SAW yang bukan garis keturunan Israel itu, kalau memang Nabi betulan pasti tahu jawabannya adalah satu, makanan apa yang diharamkan datang sinten Bani Israel. Satu nggih. Pertanyaan ingkang nomor kali, bagaimanakah keterangan ma'ul zakar wa ma'ul unsa? Bagaimana itu keterangan tentang air mani laki-laki dan bagaimana keterangan tentang air mani perempuan? Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, bagaimana seorang nabi yang ummi ini, insyaallah tentunipun untuk menunjuk dan mencemooh Nabi Muhammad SAW oleh orang Yahudi tadi, itu keadaan tidurnya. Satu soal makanan, yang nomor 2 tentang air mani laki-laki dan air mani perempuan, nomor 3 perkawis sarenipun Nabi Muhammad SAW. Ingkang pertanyaan terakhir, sinten rencangipun malaikat ingkang dampingi Rasulullah Muhammad SAW. Nggih, 4 tadi pertanyaan. 1, apa makanan yang diharamkan? Nomor kali tentang bagaimana air mani laki-laki dan air mani perempuan. Ingkang nomor 3, pripun sarenipun Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan ingkang pungkasan, terus pundi sinten ingkang mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Ingin tahu jawabannya? Kita tunggu pengajian bagian saya waktu yang akan datang. Wa menawi makaten ingkang saged kawula aturaken. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.